apa sih Kang Ha gitu. Kayak dia tuh nggak fokus sama tujuan utama dia masuk ke sekolah itu gitu. Maksudnya kayak masa ada adegan dia abis main anggar, dia buka topengnya terus masih mulus gitu. Nggak bisa. Nahido ketawa ngeliat tuh. Nggak bisa cuy. Nahido aja rambutnya sampai seberantakan itu. Gak admit it you liked it. No, just admit it you actually liked it. I don't like it. I don't like this drama because Karan, what did I just watch? I don't know. Waktu itu aku kan pernah bilang ya waktu di episode yang sebelumnya kayaknya aku bilang aku pengen nonton ini karena sutradaranya itu adalah sutradaranya Big Mouth, which is like huge success. Yeah, it was huge. Dan startup. Jadi kayak kayaknya ini akan menarik. Then I watched this. And then tada, And it's then, just Gossip Girl. What is this? This is just Gossip Girl with more secrets. Dan versi Korea udah gitu aja. Dan aku nontonnya saking malesnya karena pas aku coba di dua bahasa English dubbed dan juga bahasa asli, si karakter Ian itu lebih jelek kalau dia ngomong Korea. I'm so sorry. So I changed it in the second episode, I changed it to English. Dan itu kayaknya dubbernya bagus deh. Jadi kayak lebih ngebawa gitu gritnya. Ada emosinya ya. Ada emosinya, sumpah Rian. Jadi kemarin kita sempat Kita nonton apa sih? memutuskan untuk kayaknya weekend ini kita nonton Hierarchy aja. Iya betul. Lagi-lagi ini di serial Netflix ya. Kalau tadi Mamal bilang kalau itu Gossip Girl, kalau aku lebih ngelihat ini awalnya itu kan kayak Elite kan. Elite itu kan kayak Gossip Girl tapi versi Spanyol, versi telenovelanya gitu. Tapi di episode pertamanya itu beneran kayak revolves around the murder. Tapi ternyata ketika dicari tahu siapa pembunuhnya itu mengejutkan sekali, kayak wah ternyata plot twist gitu. Oke. Nah tadinya aku pikir Hierarchy ini bakalan kayak gitu tuh, karena five-nya juga kayak apa namanya udah buildingnya kayak gitu kan. Tapi pas aku nonton sampai abis, aku abis loh ngomong-ngomong. Keren sih. Emang, I mean to be fair, it's only 7 episodes. Iya, aku abis ngomong dan aku beneran binge abis seharian gitu. Gak admit it you liked it. No, just admit it you actually liked it. I don't like it. I don't like this drama because menurut aku actingnya tuh so dry, kayak nggak ada aktor atau aktris utamanya di drama ini kecuali yang main Yoonhera ya, namanya Ji Hye-won. Pemerannya Yoonhera menurut aku dia yang lebih ada apa ya, karakternya itu ditulis dengan cukup gitu ya, cukup background story, dan dia membawakan karakter itu pun juga dengan baik menurut aku. Karena yang lain-lainnya ini kayak mereka semua ini terlalu depresi ceritanya, tapi mungkin gak itu kena. Tapi nggak kena ya, tapi mungkin itu juga yang membuat ekspresi mereka kosong selalu di episode kosongnya itu. Sumpah semuanya kosong banget. Nih, kayak kalau everybody is like floating, you know what I mean? Like there is no soul inside. Gak ada orang yang benar-benar aku rooting buat dia deh, karena dia carry, dia kayak membawa di punggung dia cerita ini. Betul. Ada. Bahkan Kang Ha pun menurut aku kayak apa sih Kang Ha gitu. Kayak dia tuh nggak fokus sama tujuan utama dia masuk ke sekolah itu gitu. Maksudnya kayak kita tahu ini cuma 7 episode dan aku merasa kayak harusnya nggak ada tuh agenda lu bener-bener jatuh cinta gitu tuh, menurut aku harusnya nggak ada. Jadi agendanya harusnya emang cuman membolak-balikan sistem aja, udah selesai. He has to be the gossip girl. Kayak si Penn Badgley karakter di The Gossip Girl. Dia jadi gossip girl karena dia tuh ya ingin menguak dan ngocok-ngocok orang-orang elit ini. Sehingga semuanya keluar gitu kan. Dan mereka they just like kill each other by him stirring that scenario sebagai gossip girl. Nah aku pikir akan kayak gitu, dan aku baru 2 episode. Is it not like that? Dia nggak fokus karena pada akhirnya dia develop feelings ke si Jae, dan kemudian it's confusing for him, also for Jae, also for us. Soalnya gini ya, kayak
Jadi kita dimulai dengan cerita Jay ini putus sama Rian kan. Jay ini putus sama Rian, terus Rian tuh bingung. Kenapa Jay mutusin aku gitu. Terus kita pun bingung, Jay lu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba mutusin Rian gitu kan. Ternyata Jay punya baru kemudian alasan, Jay diceritakan Jay punya alasan gitu. Tapi ketika kita menuju ke alasannya Jay itu, kita tuh dikasih lihat bahwa sebenarnya Jay sama Rian ini tuh nggak pernah berkonflik. Mereka tuh sebenarnya supporting for each other. Mereka sangat-sangat rooting for each other since their youth gitu sampai akhirnya dari umur masih kecil itu, dan sampai akhir cerita pun mereka tuh diceritakan seperti itu gitu, tidak pernah ada kebencian di antara dua karakter ini. Dan menurut aku Kang Ha ini muncul dengan sebuah ambisi yang mau membuktikan kebenaran gitu ya, tapi dia tuh oleng nih sama si Jay ini gitu. Padahal sebenarnya niat awal dia kan cuman kayak oke, gue tahu gue harus ngedeketin siapa, tapi dia baper. Sampai akhirnya dia lupa nih sama tujuan utamanya, kebawa baper sama dia. Padahal dari awal kalau kamu nonton sampai habis, aku menyarankan kamu gak usah nonton sampai habis sih. Oke. Like just spoil me heavily. Udah, ceritain aja semuanya. Ternyata Jay sama Rian itu tuh udah meant to be together since birth gitu loh. Kayak mereka udah emang Rian itu diciptakan untuk Jay, dan Jay itu sangat mencintai Rian banget, ngerti gak? Oke, bentar. Kan Jay itu dia di episode 1 at least kita dibikin gak tahu sama sekali alasan Jay itu menghilang 3 bulan dan pengen putus dari Rian kan. Kamu belum sampai situ ya? Aku sampai ke tahu ternyata Jay itu punya secret. Nah, tapi gak tahu secretnya apa? Tahu. Oh, udah tahu. Tahu secretnya apa. Nah, ternyata aku juga udah mikir kenapa kalau rahasianya itu terus apa salah Rian? Maksudnya tidak ada koneksi langsung yang membuat kamu pengen putus dari Rian ya kan? Gak ada. Dia cuma pengen kayak apa ya, ibaratnya take a break from something because she is in a big trouble gitu kan? Iya. Dan sebenarnya kalau emang misalkan itu yang aku tunggu gak akan ada bahwa Rian tuh sebenarnya punya Jay punya alasan bahwa Rian itu let's say dia tuh a jerk misalkan. Enggak ada itu. I'll be wasting my time if I'm waiting for that. Alasan kalau kamu menunggu Rian is a jerk sih sebenarnya nggak akan muncul, tapi I mean a jerk for Jay ya. No, actually not at all. Jadi sebenarnya nggak ada alasan langsung yang datang dari Rian dong gak mereka ada. putus. Tahu nggak alasan Jay itu apa? Karena dia terlalu mencintai Rian, dia nggak mau Rian itu tersakiti karena dia hamil. Dia nggak mau Rian itu tersakiti oleh apapun, karena kita kan di-build beban hidupnya Rian sebagai pewaris itu kan udah sangat banyak banget. Dan menurut Jay selflessly dia tanpa berkomunikasi sama Rian, dia merasa kayak kalau gue ngomong ini wah makin berat deh kehidupan lo, makin kayak makin banyak tanggung jawab lo dan segala macam. Gue nggak mau menyakiti lo, karena kalau ini sampai ketahuan dan kemudian media tahu, itu kayak nama besar keluarga lo apa segala macam. Nah si Jay itu menanggung semua beban itu sendirian. Seolah-olah dia merasa kayak wah ini main karakter energi banget gitu ya. Lo mau apa sih Jay? Nah itu juga yang akhirnya yang bikin Hera tuh kesel sama dia di akhir. Kayak Jay lu apaan sih? Lu selama ini tuh nganggap kita tuh temen bukan sih? Lu nganggap gue tuh sahabat bukan sih? Nah aku juga kayak iya lu ngapain sih Jay? Ngapain sih? Iya bener. Dia bener dari awal pun dengan dia kayak nunduk terus pendiam tuh main karakter energi banget, Bella Swan banget gitu. Kesel banget aku. Lu harus orang harus kayak apa sih lo gitu. Kan dia itu merahasiakan dia hamil karena takut sama ayahnya kan. Dia takut dibuang. sama ayahnya, yang takut aku tahu dibuang. itu. Ya. Dan itu kan yang membuat Jay kan trapped kan, kayak ngerasa kalau dia bikin salah nih pasti nanti akan kayak gitu. Dan dia dari kecil emang udah dicekokin itu sih. Pokoknya lo nggak boleh jadi kayak ibu lo, nggak boleh jadi kayak ibu lo. Jadi akhirnya dia pun jadi takut gitu kan. Maksudnya sampai di titik itu juga kayak kemudian dia ketemu sama Rian, terus mereka happy there's a lot of flashbacks kalau misalkan hubungan dia sama Rian ini sebenarnya sangat supporting, sangat sweet gitu. Setiap flashbacknya Rian atau dia nonton video lama mereka tuh emang so sweet banget gitu. Nah aku pikir selain secretnya dia bahwa dia hamil, ya there is something to do with Rian gitu, bahwa Rian itu ya pernah mengecewakan dia lah. Ternyata enggak. Soalnya kata-kata dia sih there is no reason for us to actually like each other gitu kan. Gak ada alasan kenapa lo sayang sama gue. Ya emang harus ada alasan ya, kita kan cocok selama ini. See, exactly. Iya. Nah aku pikir dari sana kayak ngerasa selama ini tuh
dia baru nyadar bahwa dia tuh nggak cinta sama Rian gitu. Kirain gitu. Ternyata oke, I'm not supposed to look for that. Ternyata juga nggak gitu. Jadi semua ini tuh cuman sebuah skenario yang dia buat untuk melindungi Rian aja sebenarnya. Si paling main karakter ya emang. Iya kayak ya, gitu. Ya. Terus aku tuh baru nyadar di episode 6 sama episode 7 kalau ternyata sebenarnya ceritanya ini tuh cukup ada isinya sebenarnya. Kalau dibawain tapi aku ngerasa kayak apa yang salah ya dari series ini gitu. Terus akhirnya aku jadi overthinknya itu ke masalah kayak the whole production gitu loh, kayak kenapa Netflix nggak pernah heboh-heboh soal ini, kenapa aku nggak pernah dapet exposure-nya sama sekali. Bahkan kayak sering kali kalau drama Netflix yang emang banyak penontonnya itu, walaupun aku nggak nonton sama sekali pasti aku akan kena gitu exposure-nya gitu. Betul. Tapi kenapa ini enggak gitu. Terus hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan sama cerita yang pada akhirnya bikin aku jadi kayaknya mereka tahu deh kalau ini drama performance-nya nggak bagus-bagus banget. Jadi kayak akhirnya mereka memutuskan untuk nggak yang invest banyak buat drama ini gitu. Nah, aku udah merasa kayak gitu tuh sebenarnya dari episode 1, kayak mereka mau berusaha untuk menjadikan ini pergaulan bebas itu ya, tapi nggak dapet pergaulan bebasnya tuh nggak kena menurut aku. Semuanya serba tanggung jadinya. Adegan party di episode 1 aja udah kayak kalau aku nggak yang kepikiran buat bikin konten nih ya, aku nggak bakal lanjut sih. Karena aku langsung chat kamu kan, aku nggak tahu aku lagi nonton apa. Aku nggak tahu. Karena pas aku bilang aku baru 2 but I survive ya kan, 2 aja susah gitu karena untuk nyelesain 1 aja aku 2 hari. Jadi setengah episode di hari sebelumnya, terus setengah episode tadi, terus 2 tuh yang kedua tadi full. Kedua lumayan ada dagingnya karena kita dikasih tahu ya itu secret-secretnya itu kan, kita betul. Itu lumayan bikin penasaran. Tapi ya karena sekarang kamu you already like heavily spoiled me, I don't think I should just continue. Kayak ujungnya apa, kasih tahu aku aja. Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. Ketika kamu nonton di awal, what do you expect? Nanti aku coba kayak pertama dari hubungan Jay sama Rian, aku pikir akan kayak gitu. Jadi Rian emang punya, ya dia tuh a jerk loh. Dia ternyata tidak pantas lah untuk dicintai, atau selama ini tuh Jay merasa baru sadar bahwa it's a waste of time having you as my boyfriend gitu-gitu. Tapi ternyata enggak kan. Ternyata justru dia tuh berbuat ini demi Rian. What gitu. Terus aku pikir kenapa Jay shot itu ketika kembali dari persembunyian dia yang 3 bulan itu. Pertama ya karena satu, dia the fact that she is pregnant because of siapa? Inha. Plus she is involved gak sih with kayak di pembunuhan Inha. Inha kan langsung vanish, gone, killed, right? Aku nggak tahu siapa pembunuhnya. Well, I'm thinking that it has a lot to do with Rian, Jay and everybody. Nah, Jay tahu itu gitu, jadi dia ngerasa bebannya banyak tuh. Dia hamil, takut dibuang ayahnya, dan dia juga terlibat di pembunuhannya si Inha gitu. Nah, sedangkan Muse-nya Kang Hai, which I'm actually rooting for tadinya karena dia yang paling mending aktingnya. Yang kata kamu tadinya siapa? Hera. Nah, karakter Hera ini, dia tuh aktris ini tuh sering memainkan karakter Hera di produksi-produksi lain, dan itu tuh selalu kayak gitu sama gitu. Like she's again another typecast situation, karena dulu aku nonton dia sebelumnya di Sound of Magic. Iya. Ya sama kayak gitu, sama kayak Hera gitu. Ya ini menurut aku just another gossip girl dengan banyak intrik pelik kehidupan bocil-bocil orang kaya yang nantinya akan ada a game changer yang membalikan itu semua, yaitu si Kang Ha. Yang aku tadinya Kang Ha tuh I'm really rooting for him, tapi ternyata the fact that he is confused yang bikin Jay confused dan juga penonton confused. Lah terus gimana? Aku tuh tadinya mikir kayak aku juga berusaha untuk rooting for him karena ya dia punya misi yang besar kan sebenarnya, dan tugasnya itu. Jadi Inha itu kakaknya. Jadi Inha itu adalah saudara kembar dia, non-identical twins. Jadi ceritanya adalah Inha itu diadopsi sama pamannya, terus Kang Ha itu dibawa sama orang tuanya. Nah, tapi memang pada akhirnya ketika Inha itu masuk ke Jushin, dia mengalami banyak sekali turbulence karena dia dekat sama Jay. Jadi di sekolah ini kan orang yang dekat sama Rian sama Jay itu lo kalau misalkan status lo masyarakat warga lokal biasa nih nggak bisa, lo cuman bisa deket sama dia. Anak scholarship. Iya, apalagi anak scholarship lo nggak bisa. Pokoknya yang boleh deket sama Rian sama Jay adalah orang-orang yang statusnya tinggi aja, si Alice juga gitu. Tapi one day
Inha itu ketika dia dalam kondisi yang terpuruk, dia bertemu dengan Jae yang dalam kondisi terpuruk juga gitu. Dan akhirnya mereka semacam kayak connected, ngobrol, berteman lah akhirnya. Tapi pertemanan itu kemudian dinilai sebagai sebuah tindakan yang loh kok lo berani-beraninya temenan sama Jae gitu. Sama sih di entire school yang emang orang-orang kaya itu gitu. Question, kenapa pada saat itu Jae sangat terpuruk? Ini dari tekanan dari ayahnya tekanan dari keluarganya, okay, tekanan dari keluarganya gitu. Jadi sebenarnya Rian sama Jae itu they just bystander in the kematiannya Inha sebenarnya. Jadi mereka nggak terlibat secara langsung, tapi mereka yang melanggengkan sistem ini, jadinya kejadian itu ada. Tapi sebenarnya bukan mereka yang benar-benar membunuhnya. I think that's a very good plot twist sebenarnya, walaupun malah jadi kayak orang-orang ini apa gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Iya, bener-bener. Aku tadinya berpikir kayak kalau emang Rian ini mau dibuat jadi villain gitu, atau salah satu dari para alias ini mau dibuat jadi villain, kayak oke, bikin aja mereka sekejam itu gitu. Tapi pada akhirnya nggak kayak gitu ternyata there is another agenda dari karakter lain yang pada akhirnya menyebabkan kematian si Inha itu gitu. To protect these elite children atau apa agenda dia? Agenda dia adalah to protect herself. Dan that's a spoiler. Awalnya progres ceritanya sebenarnya kayak jangan-jangan Woojin nih yang membunuhnya gitu. Tapi akhirnya barulah ke reveal kayak di episode 647. Cuman menurut aku ya, menuju ke situnya itu tuh kayak terlalu ini loh, scattered gitu loh, kayak dan nggak fokus ke situnya, perjalanannya tuh nggak fokus ke situ gitu, nggak rapi kalau menurut aku penjahitannya, karena aku tuh mikirnya kayak masuk ke sini ya udah kita ke Kang Ha-nya aja deh gitu, kita ke fokus ke usahanya Kang Ha aja deh gitu, tapi malah kayak film Wednesday nggak sih, kayak series Wednesday nggak sih, ternyata pelakunya kan si guru yang Wednesday yang asli kan, iya kayak gitu gak sih. Jadi walaupun dari awal justru yang Wednesday menurut aku lebih out of nowhere karena si guru itu tidak diperlihatkan dari awal secara aktif, cuma kayak ya udah dia lewat doang. Iya, that makes sense. Tapi kayak gitu. Iya, betul. Bu guru ini juga gitu kan, cuma lewat doang, tiba-tiba dia selingkuh sama ini, tiba-tiba gitu. Iya, benar. Tapi di sini di hierarki ibu ini tuh kita diliatin bahwa dia punya affair atau bukan affair, hubungan sama si anak ini tuh dari awal dari episode 2 juga kita udah tahu. Iya betul, kita udah tahu dari awal. Ya, tapi jadi make sense dia akan berbuat sesuatu walaupun ternyata aku nggak akan mikir dia itu yang ngedrive semua ini. Betul. Aku udah mikir ini dia untuk melindungi diri sendiri atau supaya tidak ketahuan, dia akan berbuat sesuatu lah. Oh ternyata dia malah jadi the main driver. Iya. Dan di situ Woojin juga sebenarnya awalnya berusaha buat melindungi dia gitu. Jadi awalnya hubungan ini tuh emang setulus itu sampai akhirnya mereka menyadari kayak ini salah. Terus mereka seiring waktu berjalan si Woojin pun juga punya pemikiran yang berbeda soal dia harus sama siapa dan segala macam gitu. Jadi secara karakter masing-masing tuh ada perkembangannya, penyampaiannya itu aja yang agak ngeganjel. Again, apakah mungkin karena aku nonton ini karena aku merasa kayak mendapat dorongan dari orang lain, maksudnya kayak ini lumayan loh, coba deh nonton ini, apakah itu jadi mindset aku udah kebentuk, beneran ini lumayan, atau aku masuk ke sini dengan mindset yang dari awal aku sudah ada keengganan sebenarnya. Keengganan itu datang dari kayak ini apa sih, nanggung adegan pestanya, mau dibikin kayak terlalu vulgar Amerika banget tapi juga enggak ke Amerikaan banget. Terus setnya kayaknya sepi-sepi aja aku pikir. Terus yang paling aku gak suka tuh sebenarnya adalah how they put the music in every scene. Dan perubahan musiknya itu drastis banget. Ini tuh kayak proyek anak kuliahan yang dapat musik dari internet, ngerti gak? Kayak adegan ini bagus nih buat lagu ini, terus adegan yang lainnya di sequence yang sama tiba-tiba patah gitu. Masukin aja lah dengan mood yang berbeda gitu. Betul. Kayak ini tuh kayak nonton series Thailand, tau gak? Betul. Pokoknya banyak lah ya yang performance para aktor aktrisnya juga jadi salah satu alasan yang bikin ini tuh serba nanggung. Ditambah
ternyata Kak Karon yang udah menghabiskan bilang juga bahwa emang skripnya pun, script writingnya, eksekusinya tuh serba nanggung walaupun dengan ide yang sebenarnya menarik kan, maksudnya menarik menurut aku tidak original tapi tetap menarik sebenarnya. Iya, karena again yang kayak kita nonton Wednesday itu bukan ide fresh kan, ketika ada pembunuhan within like teenagers, terus ada misteri segala macam, tuh orang-orangnya dengan karakter yang unik-unik, itu kita sering nonton kayak gitu. Tapi kalau deliverynya bagus ya kita sold aja. Menurut aku gitu. ya kalau misalkan hierarchy ini fokus aja gitu, maksudnya kayak lo mau jadi apa nih? Lo mau jadi Gossip Girl, lo mau jadi Elite, atau lo mau jadi Only Murders in the Building misalnya, atau lo mau jadi atau mau jadi Wednesday gitu. Pilih satu aja. Jadi nggak usah mencoba untuk menyatukan banyak sekali hal ke dalam ke dalam sebuah 7 episode ini. Menurut aku kayak bahkan ada momen dimana aku ngerasa romance-nya itu malah jadi nggak perlu gitu loh. Romance itu jadi nggak perlu, kayak aku merasa Kang Ha sama Jae itu harusnya nggak perlu dipertemukan karena kayak the feeling development yang bikin Kang Ha itu oleng dari tujuan utamanya dia itu harusnya nggak perlu banget. Maksudnya jadi awalnya gini, Kang Ha naksir Jae kan, terus Kang Ha berpikir oke, Jae naksir gue juga nih. Tapi kita sebagai penonton tahu kalau Jae itu sudah merasa bahwa dirinya diciptakan untuk Rian. Dan Rian pun begitu gitu. Nah terus menuju ke akhir, Jae menyadari itu, kembali menyadari itu, yang bilang kayak, iya aku melakukan semua ini tuh demi Rian. Aku gak mau Rian tuh disakiti, tidak mau Rian tuh terluka dan hancur segala macam. Terus ketika dikonfront sama Kang Ha bilang, lo ngomong sama gue, lo gak ada perasaan apapun sama gue. Terus Jae bilang, enggak, gue gak ada perasaan apapun sama lo. Di episode terakhir Kang Han nanya, gue mau tanya lagi dong sama lo, apa yang lo bilang di rooftop waktu itu bener atau enggak? Terus Jae bilang enggak bener. Yang berarti sebenarnya dia pun juga punya rasa sama Kang Ha sebenarnya pada saat itu. Tapi kemudian dia memilih untuk bersama Rian. Kayak apa sih lo kayak ya bener apa? Lo mau apa? Lo mau apa? Gue tahu lo adalah orang yang paling utama di serial ini, tapi tidak berarti lo bisa mempermainkan perasaan orang-orang yang lain ini. Dasar anak SMA. Kayak aku tuh sebel banget gitu. Sebel banget. Terus di akhir dia sebenarnya kan ini tuh ceritanya tuh tentang perjalanan Jae untuk mencapai kebebasannya dia kan, mencapai otonominya dia sebagai perempuan gitu, yang kayak oke, dia akhirnya bisa mengambil keputusan sendiri, dia akhirnya bisa memilih apa yang dia mau, bukan apa yang orang pilihkan buat dia gitu. Tapi bahkan di awal aku tuh tidak menyangka kalau ini tuh akan ke situ, ngerti nggak? Karena yang aku inginkan dari hierarchy ini adalah Kang Ha untuk mengubah sistem sekolah ini. Aku tidak mengharapkan ada tiba-tiba di akhir ini jadi Love Alarm 2 gitu yang kayak tiba-tiba si Jae menemukan pencerahan dalam hidup dia dan menemukan freedomnya dia gitu, enggak gitu. Terus setelah, tapi ternyata kita dikasih itu, ada hints itu. Ada dikasih itu. Oke lah, mungkin kita ikutin Jae juga, tapi ternyata nggak dapet dia di that freedom. Aku merasa itu masih oke, tapi kayak tadi aku bilang, pilih satu tapi tegasin di situ and go with it. Nah, nuansnya itu nanti jadi kayak hikmah yang kita dapatkan gitu loh, bukan yang kayak ini tuh kesannya jadi mereka tuh pengen mau fokus ke semuanya. Mereka pengen fokus nyelesain Kang Ha, Inha. Mereka mau fokus juga ke romance-nya Jae dan Rian dengan berusaha untuk memunculkan second male lead yang lain yang apa Kak? Sebenarnya benar, ini udah multi problem sih dari awal ya si hierarchy ini. Satu, at least I'm rooting for like the storyline to be like neat, ya kan? Tapi ternyata you said that even itu pun nggak ada gitu. Jadi ya udahlah, aku kayaknya nggak akan lanjutin. Jadi aku baru nonton 2, dan di dua ini pun I'm struggling to finish gitu. Ya ketidak originalannya aja udah bikin oke, this is another Gossip Girl. This is another Wednesday. Right. This is another, you said elite. Yeah. Terus apa gitu kan. Nah, harusnya kalau tadi kan Kak Karan bilang betapa Kang Ha itu bingung kan, bukannya akan lebih menarik ya kalau Kang Ha itu ditulis gini. Jadi dia berhasil bikin penonton percaya bahwa naksir nih sama Jae, tapi ternyata enggak. Dia itu mendekati Jae hanya untuk menguak kebenaran tentang awalnya Inha, kan? Aku juga mikirnya kayak gitu, karena Jae ini adalah beneran jatuh cinta dulu bro. Karena gitu. Jae ini adalah posisi tertinggi di rantai makanan kan di sekolah itu. Jadi dia harus memang jalurnya memang harus ke Jae menurut aku. Betul. dan itu jalan make itu sense. bener, Jalannya udah bener. Tapi
kenapa akhirnya dia malah jadi jatuh cinta gitu. Nah itu yang membuat aku ngerasa kayak lo nggak fokus sama tujuan Nah lo. iya, dia itu berarti gak sekuat itu untuk jadi game changer. Padahal dia dengan memutuskan untuk oke, aku akan masuk ke that elite high school to reveal everything, to reveal the mystery of my twin brother, ya kan? Dia memutuskan ke sana aja, harusnya dia udah tahu dong. Oke, ini orang-orangnya kayak gini. Betul. Nah, kalau dia tahu, harusnya dia bisa mengendalikan perasaannya dong. Harusnya dia punya boundaries gitu ya. Punya boundaries gitu. Dia harus fokus sih, bener sih. Tapi gini, kalau kita dikasih karakter kayak Kang Ha dan kita berharap Kang Ha tuh fokus dan mereka aja menulis Kang Ha setidak fokus itu, ya then who are we supposed to rooting for? Betul. Gak ada jadinya. Dan aku juga merasa backstory-nya Kang Ha ini agak kurang bisa aku kayak agak kurang ditampilkan sebenarnya. Kita cuma tahu dia adalah saudaranya Inha. Terus dia kan digambarkan sebagai sosok yang kayak walaupun gue miskin tapi gue tetap bisa bahagia, gue tetap bisa memandang positif dunia yang kayak gitu-gitu kan. Tapi aku tidak mendapatkan kesan itu dari kayak upbringing dia gitu loh. Kayak kenapa bisa sepositif itu? Nah, sementara kalau yang lain-lainnya ini menurut aku udah jelas. Maksudnya kayak Jay sama Rian itu ya keluarganya sangat-sangat tipikal cebol. Udah yang lo dilahirkan karena emang mereka butuh keturunan untuk meneruskan kekuasaan ini gitu kan. Dan itu terasa sekali gitu. Nah, Hera di sisi lain walaupun dia side character tapi dia dibesarkan oleh ayah yang sangat penyayang sebenarnya di situ. Iya, benar. Dan I've seen that in episode 2. Ini udah terlihat dia dibesarkan oleh ayah yang sangat penyayang gitu. Jadi menurut aku karakter developmentnya Hera walaupun dikesankan kayak dia tuh jadi jadi kayak benalunya gitu, tapi dia sangat masuk akal gitu, sangat manusia menurut aku ditulisnya karena dia dibesarkan oleh keluarga yang sangat penyayang walaupun ya apapun lah ya masalah politik, tapi at least hubungan antara ayah dan anak itu membuat dia jadi tumbuh sebagai manusia yang punya kasih sayang gitu. Nah, dari situ kemudian dia punya perasaan sayang dan cinta sama si Jay sebagai sahabatnya dia gitu. Dan itu kelihatan dan terus dikasih lihat walaupun dia juga struggling sama itu. Jadi ketika kamu pikir dia akan menusuk Jay dari belakang, tapi dia ternyata masih punya moral gitu loh. Oke. Jadi aku merasa kayak dia dibesarkan oleh keluarga yang cukup hangat sampai akhirnya dia masih bisa berpikir seperti itu. Bahkan ketika ada satu momen adik tirinya Jay ngebocorin rahasianya Jay ke Hera yang dia pikir kayak lo nih kalau lo mau ngancurin Jay lo pakai ini aja kata si adik tirinya gitu kan. But Hera doesn't use it. Terus Hera malah merasa bahwa wah nih adik bajingan nih kayak gitu, dia malah ngebelain si Jay. Betul. Dan di situ Hera malah mikir kayak tadi aku bilang gitu kayak Jay lo kenapa sih semua beban di dunia ini harus lo tanggung, jadi lo nganggap gue ini selama ini apa, teman atau bukan. Nah di situ kan aku merasa kayak karakter ini bagus loh ditulisnya. Iya, karena apa yang dia hasilkan gitu. dari keluarganya tuh it translate to pokoknya di tengah-tengah anak-anak yang bajingan ini nih yang ngerasa paling kaya, untuk Hera bisa punya perasaan kayak gitu tuh unik kan. Maksudnya itu mahal gitu ibaratnya. Masih ada moral. And that's gitu. Because of the upbringing. Itu koneksinya erat bagus ke gitu keluarganya. Bener. Sedangkan kayak si Kang Ha kayak apa sih? Lu dari mana sih? Lu dari mana? Lahir dari mana? Gitu. Lo dapet dari mana mentality kayak gitu? Betul. Who said I'm poor? Who said I'm siapa yang bilang aku miskin? Siapa bilang aku bahagia? Aku merasa gak kita pernah merasa kayak tahu. Gitu. Gak tahu apa yang bikin dia mikir kayak gitu. Betul. Gak tahu. Sementara kalau dan kemudian pas aku komplain sama kamu kayak kenapa Rian ini tidak punya jiwa? Aku merasa wajar dia nggak punya jiwa. Orang dia aja dibesarinnya kayak gitu sama caranya. Servants gitu. Sama servants gitu, terus ibunya aja kayak gitu. Dan kamu ngerasa nggak sih ibunya ini aneh banget kayak nggak mungkin. I've only seen her once though. Wah ini karakter ibu yang paling aneh menurut aku. Kayak jadi dia melahirkan Rian cuman sebatas dia butuh penerus aja gitu, dan dia membesarkan Rian kan. Rian kan komplain, aku nih masih anak SMA, aku nih masih butuh kasih sayang orang tua gitu. Terus dia selflessly kayak oke, akan aku tunjukkan kasih sayang itu gitu. Tapi dia bilang gini dulu tahu dia di episode 2, ada berapa orang yang ngejaga kamu di rumah ini? Iya. 7 servant bla 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 gitu kan kata yang lainnya. Kamu mau komplain apa lagi gitu kan? Iya. Nah, iya terus sih. abis itu dia bilang kayak oke, akan aku tunjukkan bagaimana rasa sayangku sebagai orang tua gitu. Dia bikin party. Kayak
oke, wajar Kak. Aku pada akhirnya kayak oke, iya wajar kalau akhirnya Rian nih kayak bener-bener kayak soulless. Mamahnya tuh apa-apa pakai uang, pakai kekuasaan. Bener-bener nggak pernah punya dapat kasih sayang itu. Makanya ketika dia ketemu sama Jay, dia nyambung dan kayak wah, ini adalah cinta yang sebenarnya. Sampai situ aku masih baik-baik aja loh sebenarnya. Baik-baik aja sebenarnya. Tapi that story di tengah usaha Kang Ha untuk membolak-balikan sistem ini menurut aku nggak nyambung, nggak usah. Make them villain udah gitu. Tapi fokus go with it gitu. Mereka emang orang-orang rusak ibaratnya ya, like corrupted people yang emang dibesarkan dari corrupted family gitu ya harusnya ya. Kamu ingat nggak ketika kita nonton The Glory gimana kita nggak sukanya sama orang-orang bully ini? Karena mereka emang udah se-messed up itu gitu. Kita tahu keluarganya dia seperti apa, kita tahu akhirnya dia dibesarkan seperti apa gitu. Dan akhirnya kita sebagai penonton kita bisa membenci karakter ini karena kita punya alasan untuk membencinya gitu loh. Karena mereka nggak nanggung-nanggung dalam jadi dalam merepresentasikan dirinya sebagai yang emang pure villain dengan backstory dan keluarga yang seperti ini gitu kan. And everything makes sense, everything translate to each other. Kalau ini enggak ya, kayak menurut aku ini tuh enggak. Iya, dengan keluarga seaneh itu, mama seaneh itu, Rian just be villain, you know. It's okay for you to be dan ketika dia kemudian menemukan cinta ke Jay, menurut aku cintanya itu tuh terlihat seperti orang yang sudah pernah merasakan itu sebelumnya dari tempat lain yang kemudian dia berikan lagi ke Jay. Sementara dia adalah nyambung kan? Sementara dia adalah orang yang tidak tumbuh dengan semua hal itu. Maksudku kayak even Bonnie and Clyde find love tapi in a very different way kan. Mereka in their own ways gitu. Dan itu yang mereka anggap sebagai cinta versi mereka. Tapi si Rian ini aku merasa kayak dia menemukan cinta yang dia tonton di film, kemudian dia translate itu ke Jay dan kemudian dia menemukan kenyamanan. Tapi itu tuh aneh jadinya. Jadi kayak apa sih Yan? Iya. Apa sih Yan? Iya, he loves as if he knows love for real. He love as if he know love for real. Padahal sebenarnya enggak. Sementara bener-bener. Terus kita yang bikin aku bingung lagi adalah sepanjang 7 episode ini aku selalu merasa kayak Rian ini pasti jahat karena dia gujun pionya gitu kan. Dia kayak aku nggak suka sama orang itu, bunuh dia. Aku nggak suka sama terus di ending ternyata enggak, ternyata dia enggak jahat. Dia tidak melakukan apapun, ternyata beneran dia cuma bystander yang ada di rantai makanan tertinggi dan tidak melakukan apa-apa terhadap sebuah sistem yang udah korup. Terus apa lu? Ya benar-benar. Apa sih Yan? Aku merasa kayak ada apa ya yang membuat aku jadi enggak srek sama drama ini, apa ya gitu. Mungkin ya ini pun mungkin sebenarnya orang yang membuat ini yang terlibat dalam proyek ini pun kayak tahu ini tuh gak bagus, gak akan selling juga, tapi ya udahlah sayang ini yang udah terlibat anak-anak ini, ayo gitu rilisin aja. Mungkin tadinya akan 16 episode tapi you know what, let's just cut it to 7. Just to make it less crappy. Yeah. Karena sumpah there is nothing that I can root for, especially after hearing your review, karena gak ada lagi alasan buat nerusin itu terus apa gitu. Nih aku tuh ya yang aku prihatin ya, they are trying to put on beauty shot yang mana pada akhirnya aku skip karena nggak nyambung menurut aku sama ceritanya gitu. Kayak tiba-tiba waktu Jay sama Kang Ha itu naik sepeda. Oke. Terus tiba-tiba suasana itu kayak bukan elit gitu, kayak bukan Gossip Girl, tiba-tiba jadi Lovely Runner. Iya. Itu kan beda genre kan? Beda genre bener-bener. Oh ya, pewarnaan, shotnya tuh jadi beda. Terus yang hujan juga. Itu tiba-tiba di make up is so bad. Bad. Kayak masa ada adegan dia abis main anggar, dia buka topengnya terus masih mulus gitu. Gak bisa. Nahido ketawa ngeliat lu. Gak bisa cuy. Nahido aja rambutnya sampai seberantakan itu, sekesangan itu sekeringetan itu gitu kan. Gitu. Sementara lu buka anjir masih kelihatan dong itu dempulnya masih serapi itu gitu. Iya ngerti. Apa? Iya. Ya emang gini, ini tuh pengen nyatuin antara
Dream High, Boys Before Flower. Boys Before Flowers, Elite, ya kan, Gossip Girl. Sih, tapi all nggak mixed up together tapi nggak bener-bener fokus gitu. Hawk sih. Hawk tuh gini Kak, greedy. There's someone who makes or writes this like kind of greedy. Oke. To actually want to pour everything all at once. Kalau ketika aku nonton Elite yang pertama, mereka tampilkan di awal adalah pembunuhannya dan resolusinya itu menurut aku dapat gitu ke situ gitu. Tapi dijahitnya walaupun misalkan ada cerita orang kaya di situ, ada cerita orang miskin di situ, ada cerita struggle Muslim di Spanyol di situ gitu diceritain. Tapi di saat yang sama adalah mereka fokus ke sekolah ini yang ada adegan pembunuhan, but then flashback gitu kan. Jadi dia flashback ke masa lalu. Jadi kita tetap akan menantikan mana sih titik dia mati ini di mana sih. Kalau ini kan dia nggak flashback kan. Ini tuh dia setelah Inha muncullah si Kang Ha ini kan untuk berusaha untuk menyelesaikannya itu. Nah kalau si Elite itu flashback itu yang membuat kita tetap fokus ini tuh tentang pembunuhan, itu tentang pembunuhan. Kita tuh harus tahu siapa yang ngebunuh orang ini, kita terus tahu siapa yang membunuh orang ini. Sementara itu enggak, menurut aku ini tuh di awal-awal Inha kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi gitu. Apa kamu nggak ingat sama apa yang terjadi dengan siswa beasiswa yang pada waktu itu gitu. Tapi itu tidak cukup untuk membuat kita hook untuk yang kayak apa sih yang terjadi sama Inha sebenarnya? Kenapa sih dia mati? Ya. Terus jangan terpuaskan, tapi untuk melanjutkan aja. So thank you for saving my time. Untuk melanjutkan aja, aku kayaknya setidaknya tidak untuk dalam waktu dekat ini gitu. Iya benar. Tapi fakta bahwa ada yang rekomendasiin ke kamu berarti orang-orang ada yang suka dong. Benar, betul. Terus kalau dari awal, ingat ya waktu kita mau ngebahas ini, mungkin nanti kita tonton kali ya. Aku reveal sedikit, and I think I told you on the episode, salah satu episode kita bilang bahwa ada yang review bahwa ini tuh konsepnya udah sangat menarik ya kan, dikemas menarik dan dipromosikan dengan baik, tapi ketika nonton orang-orang tuh banyak yang kecewa karena ternyata tidak semenjanjikan itu jalan ceritanya atau eksekusinya dan segala macam. Well, now we prove it ourselves. Iya, aku juga kayak tapi well, I'm glad that we prove it ourselves. I'm glad, dan this aku is the juga only way untuk tahu nggak hikmahnya apa dari aku nonton Hierarchy ini. I don't have that fatigue anymore. Yeah, bener sih. The fact that you finish that in one binge, one set. I'm sembuh. Sembuh. Tapi kayak aku sembuhnya tuh tapi kayak mixed feeling. Sembuh tapi kenapa sih gue sembuhnya harus nonton ini? Harus nonton Hierarchy gitu. Takutnya kambuh lagi.